Salam sidang jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan kita. Mari persiapkan hati dan pikirannya. Kita mau fokus dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Engkau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai ayat 20. Hukum tentang raja, demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah menduduki dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemimpin dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bangsa Israel memulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lain di tanah yang telah menjadi hak milik mereka. Israel sudah tidak ingin berada di bawah kepemimpinan Tuhan. Mereka juga ingin memiliki seorang raja manusia seperti bangsa lainnya.
Karena bangsa Israel melihat di sekeliling mereka, kerajaan-kerajaan mereka dipimpin oleh sebangsa mereka, atau maksudnya adalah manusia atau sebagai raja yang mereka agungkan, bukan dipimpin langsung oleh Tuhan lagi. Ini adalah yang diminta Israel, bangsa itu, kepada Tuhan. Sebagai umatnya, Tuhan memberi syarat-syarat yang harus mereka perhatikan tentang seorang raja. Kalaupun mereka mau dipimpin oleh raja. Dan syarat-syarat ini mereka harus penuhi. Raja itu harus dipilih oleh Tuhan dari antara orang Israel. Bukan yang dipilih oleh manusia. Tetapi raja itu harus langsung dipilih dari Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Raja tidak boleh memiliki banyak kuda, memiliki banyak istri, dan memiliki banyak harta. Ini adalah syaratnya. Mengapa? Ini adalah yang membuat nanti raja itu menjadi sombong dan semena-mena kepada rakyatnya dan melupakan Tuhan Allahnya, yang memilih dia menjadi raja, yang memilih dia menjadi pemimpin. Terkadang sedang jemaat Tuhan, apa yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita, itu yang membuat diri kita itu lupa daratan. Artinya di sana kita lupa siapa yang pemberi kuasa itu, siapa yang memberi berkat itu, siapa yang memberi kekuasaan itu. Sedang jemaat Tuhan, Tuhan ingin agar kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan itu, Tuhan mengingatkan bangsa itu agar semua aturan itu disalin dan disimpan dengan baik, agar ketetapan dan aturan itu terus diingat oleh raja yang berikutnya lagi, agar itu menjadi panduan mereka di dalam memimpin bangsa itu. Ini adalah pesan Tuhan. Tuhan tidak melarang, sedang jemaat Tuhan, bila raja atau seorang raja memiliki kekayaan dan segalanya, akan tetapi harta dan istri dapat memalingkan hati seorang raja dari kebenaran Allah. Ini adalah yang sering terjadi dalam pemerintahannya, bahkan dari Tuhan. Tahu kekuatan maupun kelemahan hati seorang raja. Karena itu raja membutuhkan tuntunan yang bukan berasal daripada ahli di muka bumi ini, melainkan hukum dan aturan dari Tuhan sendiri. Jadi jemaat Tuhan memiliki kesempatan untuk memimpin adalah hak yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan. Berhati-hatilah agar tidak menyimpang dari Tuhan. Jangan mengandalkan diri atau kekuatan sendiri. Apabila memilih seorang pemimpin, pilihlah seorang yang rendah hati dan hanya mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka pemimpin itu akan disebut pemimpin yang dipilih oleh Tuhan atau pemimpin dari Tuhan. Karena pemimpin itu selalu berjalan di koridor yang Tuhan Allah berikan dan selalu melakukan segala aturan-aturan perintah yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah. Baru itu pemimpin yang dikatakan pemimpin dari Tuhan. Inilah adalah yang Tuhan Allah mau untuk bangsa kita Indonesia ini juga, dan untuk keluarga kita. Kita mau menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, tetapi kita memimpin keluarga itu di jalan Tuhan, memimpin suatu perusahaan di jalan Tuhan, memimpin suatu pemerintahan di jalan Tuhan. Itu baru pemimpin yang benar-benar yang dipilih dari Tuhan. Yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bahwa
apa yang kita miliki, jabatan yang kita miliki adalah semua yang Tuhan Allah berikan dan sediakan bagi kita. Kita jangan lupa itu. Oleh karena itu, mari kita berjalan di jalan Tuhan dan memimpin di jalan Tuhan dan memimpin bersama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami mau dipimpin oleh Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami miliki, jabatan yang kami miliki adalah semua dari Tuhan. Dan kami mau hidup kami ini dimanapun kami berada terus dipimpin oleh Tuhan. Dan walaupun kami menjadi seorang pemimpin, biarlah kami ini adalah pemimpin yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.